105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi keluarga SIP, kita seperti biasa pada hari ini kita ada acara Oasis, yaitu obrolan santri menginspirasi. Kembali lagi bersama kami, host kesayangan kalian, Ryan Azizi dan saya Muhammad Zakon Hafiz di acara Oasis, obrolan santri menginspirasi. Yan, ngapain sih kita di sini pakai headphone, pakai mikrofon segala? Mau ngapain kita kayak orang penting banget? Jadi seperti biasa, Fis, tiap hari Kamis pada siang hari kita acara Oasis, yaitu Oasis ini bukan untuk menghakimi, bukan untuk menggurui, tetapi untuk menemani semua keluarga SIP. Karena hari ini kita mau bicara tentang satu hal yang sering kita lupakan, yang sering kita pendam, yaitu santri adalah manusia. Maksud santri adalah manusia nih apa sih, Yan? Wah, maksud santri manusia ini ya, Pis, adalah santri itu bukan malaikat, santri itu bukan robot, dan juga santri itu bukan makhluk suci yang tak pernah salah. FYI nih, Yan, santri itu juga punya hati, punya rasa lelah, punya rindu pada rumah, dan kadang santri itu dia punya air mata yang kadang jatuh tiba-tiba di sudut-sudut asrama. Dan kadang santri itu juga punya luka yang tak pernah diceritakan. Namun justru disitulah kemuliaannya nih, Yan. Allah ya, berfirman di dalam surah Al-Isra 70. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah memuliakan anak cucu-cucu Adam. Santri itu juga adalah bagian dari Bani Adam nih, Yan. Dimuliakan bukan karena tak pernah salah, tapi karena mau belajar memperbaiki diri untuk menjadi lebih baik. Oh, berarti artinya sebelum santri menjadi alim, sebelum santri menjadi soleh, ia sudah dimuliakan karena kemanusiaannya. Dan Allah juga menegaskan hakikat manusia nih, Pis, dalam Quran surah An-Nisa ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Lemah fisiknya, lemah perasaannya, lemah imannya yang naik turun. Jadi, Pis, jujur aja ya, Pis, pernah gak sih antum ini merasa capek di asrama, di pesantren, tapi takut bilang ke orang-orang? Wah, sering banget sih, Yan. Apalagi kan kayak zaman sekarang yang udah modern. Segalanya harus begini, harus begitu. Banyak tuntutannya kita sebagai Gen Z kan? Iya sih, Pis. Tapi entah kenapa begitu kita jadi santri, tapi dikit pasti dibilang, wah kurang ikhlas, ini jadi santri kurang ikhlas, gini gitu. Padahal kita juga manusia sih, Pis. Dan padahal Allah sendiri berfirman dalam Quran surah Nisa 8 yang kita sebutkan tadi, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Jadi lemah itu bukan aib, bukan. Yang jadi masalah itu menyangkal kelemahan, bukan memilikinya. Menjadi santri bukan berarti menghapus kelemahan manusiawi nih, Pis. Menjadi santri adalah mengelola kelemahan itu agar tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga SIP di rumah dimanapun kalian berada, para ulama besar yang kita kagumi hari ini aja, mereka semua aja pernah menjadi santri. Imam Al-Ghazali yang Masya Allah dia pintar, berani, beliau aja pernah ragu untuk melakukan sesuatu. Imam Asy-Syafi'i ini yang BTW mazhabnya itu yang kita pakai sehari-hari pernah miskin. Imam An-Nawawi yang antum tahu yang ciptain kitab An-Nawawi itu. Kitab An-Nawawi itu ya, Pis. Ya, beliau aja hidup sangat sederhana sampai tubuhnya lemah. Mereka juga manusia nih. Dalam Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menulis, "An-nafsu illam tushfal bil haqqi syafaqatuka bil batil." Jika jiwamu tidak disibukkan dengan kebenaran, ia akan menyibukkanmu dengan kebatilan. Kalimat ini bukan celaan, tapi pengakuan jujur tentang sifat manusia. Wah, ya betul juga ya, Pis. Nah, jangan yang tadi, Pis. Kan Rasulullah memahami kelemahan manusia nih, Pis. Dalam hadis beliau, Rasulullah bersabda, "Kul bani Adam khatta'un wa khairul khatta'ina tawwabun." Dalam hadis riwayat Tirmizi ini, setiap anak Adam pasti banyak salah, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang bertaubat. Hadis ini adalah pulukan bagi santri yang jatuh, bukan tamparan. Santri yang pernah futur, santri yang pernah melanggar aturan, santri yang pernah kecewa pada diri sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengusir kalian. Beliau justru membuka pintu taubat selebar-lebarnya. Luka santri yang jarang dibicarakan, Yan. Mari kita jujur sebentar nih, Yan. Santri itu sering tuntut harus patuh aturan, harus sabar, harus tawadu, harus ikhlas pada semua yang diberikan oleh pesantren tersebut. Betul banget. Tapi jarang ditanya sama pembinanya, wah kamu capek enggak? Kamu kangen rumah enggak? Hatimu masih kuat enggak di sini?
Dalam adab al-alim wal muta'alim karya Kiai Haji Hashim Asy'ari Nian disebutkan pentingnya rahmah dalam pendidikan. Ilmu tanpa ramah akan melahirkan keras. Aturan tanpa empati akan melahirkan kepalsuan. Wah, Jadi betul Nian, banget, Pis. pesantren sejati itu bukan yang paling keras, tapi yang paling mampu menumbuhkan jiwa anak-anak didiknya. Oh, betul banget ya, Pis. Wah, saking asiknya kita nggak kerasa ya, Pis. Sisa tuh udah habis. Cepat banget Nian, padahal lagi asik-asik bicara Nian. Iya sih, nggak kerasa banget ya. Baiklah, kepada semua keluarga SIP, tetap stay di 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. Kembali lagi bersama kami di program Oasis, obrolan santri menginspirasi. BTW Nian, kan kita udah bicara di segmen 1 tentang bahwa pendidikan itu bukan tentang keras, tapi tentang melahirkan anak-anak siswa yang berkarakter ya. Ya. BTW Nian, mumpung di perguruan kita nih rupanya udah dapat titel yang cukup membahana Nian. Wah, perguruan apa itu, Pis, namanya, Pis? Perguruan Islam Arisalah Nian. Wah, di Padang ya, Pis, letaknya, Pis? Iya Yan. BTW Nian, pesantren perguruan Islam Arisalah tuh Yan, udah pernah dapat titel yang namanya itu pesantren ramah anak Yan. Dari siapa tuh, Pis? Dari Gubernur Sumatera Barat. Wah, bagus ya, Pis. Berarti perguruan Arisalah nih sangat mendukung anak-anaknya untuk melahirkan karakter-karakter yang berkualitas nih Yan. Oh, jadi keluarga SIP, bagi yang masih bingung mau memasukkan anaknya kemana untuk bersekolah, nah langsung aja daftar di Perguruan Islam Arisalah Padang. BTW nih Yan, Apa kita itu, lanjutin Pis? nih materinya yuk. Wah, kita lanjut materi ya. Boleh, Oke. Pis. Jadi Yan, santri kuat yang emang kuat nih Yan, secara fisik dan mental tuh menurut Ryan gimana sih? Kalau menurut Ana sih, Pis, santri kuat itu nggak pernah nangis ya. Benar tuh Yan. Bisa jadi nggak nangis gitu Yan, maksudnya bukan yang nggak pernah nangis, tapi mereka tuh tetap berjalan meski sambil menangis Yan. Oh, Kalau ulama dulu gimana sih mandang-mandang santri ini Yan? wah, kalau ulama dulu sih, Pis, itu ulama tuh memahami santri sebagai manusia. Dalam Ta'lim al-Muta'alim karya Imam Az-Zarnuji disebutkan nih, Pis, innal ilma la yutbika ba'datu hatta tutbiyaku kullak. Ilmu tidak akan memberikan sebagian dari dirinya kepadamu hingga engkau menyerahkan dirimu sepenuhnya. Tapi nih, Pis, ulama tidak pernah mengatakan nih, Pis, santri nggak boleh lelah, santri nggak boleh nangis, santri nggak boleh gagal, Pis. Bahkan Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menjelaskan nih, Pis, an-nafsu tas'amu kama yas'amul badan. Jiwa bisa bosan sebagaimana badan bisa lelah, Pis. Maka kata beliau Imam Al-Ghazali, jiwa perlu istirahat yang halal, perlu penguatan, dan perlu penghiburan. Santri yang dipaksa terus kuat tanpa ruang manusiawi justru nama runtuh nih, Pis. Betul banget tuh Yan, ibarat kayak rumah atau pondok nih Yan. Ya, Kita Pis. kasih beban terus, kita kasih properti-properti yang tidak jelas, pasti dia akan runtuh kan Yan. Wah, betul sih, Pis. Ibarat sholat adalah tiang agama tuh Yan. Ya, Pis. Kalau sholat aja gak ada, gimana mau ibadah yang lain gitu kan? Wah, betul sih, ya, Pis. BTW nih Yan, Apa tuh, di Pis? asrama pernah nggak antum merasa terpaksa banget ngerjain target tahfiz, ngejar ini, ngejar Wah, itu? kalau itu sih pernah banget sih, Pis. Apalagi kalau kita sebagai santri ya. Misalkan nih, Pis, dalam pekan itu kita disuruh ngafalin 2 halaman. Nah, dalam itu kan dipaksa tuh. Kadang kita belum ngerjain hal ini, belum lagi mencuci baju tuh kan, belum lagi belajar untuk ujian besok. Nah, kita dipaksa nih, misalkan sama mustamiatnya, sama pembina tahfiznya. Wah, kamu belum selesai nih, antum belum selesai ini. Nah, karena itu terpaksa itu, Pis, Ana pernah merasa pada satu waktu itu kayak, wah, nah hancur banget, Pis, runtuh banget. Belum ini lagi, Sakit ini itu, banget ini ya. tuh, sakit banget, Pis. Kan runtuh jadinya, Pis, kalau terpaksa gitu, Pis. Parah Karena banget, Pis. FYI nih Yan, Imam Al-Ghazali dalam kitab yang sama juga, Ihya Ulumuddin, pernah berkata nih Yan, Apa itu, Pis? inna nafsa idza ukhirhat ami. Jika jiwa dipaksa, ia akan menjadi buta. Betul Makanya banget sih, Pis. beliau menegaskan, jiwa itu perlu juga dikasih sayang. Kayak istirahat gitu ya, Pis. Ya boleh, tapi Yang jangan cukup, tapi jangan berhenti gitu ya, Pis. kan. Ya, betul. Dalam banget ya pembahasan ini. Wah, betul Yan. Allah juga pernah bilang Yan dalam surah Al-Baqarah ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang melainkan kesanggupannya. Berarti kalau antum Yan misalkan dikasih kayak ujian, wah, hari ini baju hilang, Wah, celana hilang, dimarahin musuh nggak jelas itu kan. betul. Misalkan Pis, gara-gara betul. masalah sepele, wah, rupanya Allah tuh ingin mengetes keimanan kita sampai mana ya.
Berarti sesuai dalil tadi ya Pis. Benar tuh, ya. Allah nasanya usaha Pis. Nah, pernah nggak Pis antum ini belajar itu kayak ngerasa lelah banget kalau belajar? Wah, sering ya. Kadang nih ya, kalau di kelas, kalau udah ngantuk banget ya tidur, nanti tiba-tiba kena mana tek 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 mukul meja tuh guru. Wah, FYI nih Pis, belajar itu memang lelah Pis. Islam pun mengakuin juga Pis. Karena kan kadang santri itu kan ngantuk di kelas ya Pis, tidur, kadang malas mengaji kan, kadang juga ingin menyerah. Dan itu sebenarnya manusiawi Pis. Karena kan santri adalah manusia. Dan Rasulullah pun bersabda nih Pis. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Inna hadzal dinu yusrun." Sesungguhnya agama ini mudah Pis. Agama tidak dibangun di atas pemaksaan yang mematikan jiwa. Pis, dalam Ta'lim Al-Muta'allim karya Syekh Az-Zarnuji berkata Pis, "Yambaghi lit-talibi ay yarfuqa bi nafsihi." Seorang penuntut ilmu seharusnya bersikap lembut terhadap dirinya Pis. Lembut itu bukan keras, konsisten pun bukan menyiksa Pis. Jadi Nian, santri yang sehat jiwanya itu adalah aset umat Islam Nian. Wah, betul tuh Pis. Karena santri yang memahami bahwa dirinya manusia itu, dia tidak mudah menyalahkan dirinya sendiri. Wah, Tidak betul, pula betul. mudah putus asa ketika dikasih target tahfiz begini, saya harus bisa. Dikasih tugas seperti ini, kita harus bisa itu kan. Wah, itu santri banget ya Pis. Wah, benar sih Yan. Tentu nggak mudah membenci pesantren hanya gara-gara misalkan kan banyak sekarang modern, zaman-zaman sekarang rambut yang beginilah, yang panjang arah iya, kanan lah, arah panjang kiri arah lah. kiri, ya itu kan. Ya. Seharusnya kita sebagai santri nih harusnya Mencintai pesantren ya Pis. mencintai pesantren ya, karena kita tuh harus belajar ikhlas tanpa membunuh perasaan. Wah, gimana tuh Pis? Maksud tuh Allah aja nggak maksa kita untuk harus bisa ini harus bisa itu. Iya, Mengapa iya. kita memaksakan diri nggak patah kayak kayu ya? Wah, betul banget ya Pis. Karena santri itu kuat bukan karena tak pernah jatuh, tapi karena selalu bangkit dengan kesadaran dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oh, jadi gini Pis. Berhubung dengan yang tadi ya, sehat jiwanya adalah aset umat. Dalam poin tadi, antum pernah nggak benci pesantren gitu? Wah, pernah nih kadang-kadang misalkan nih kita disuruh bangun tidur kan emang capek, misalkan malam udah agenda padat, Iya, disuruh Pis. ini suruh hitung, Karena kalau ada agenda pulangnya tengah malam gitu kan. iya Yan. Terus paginya disuruh bangun tidur. Ya, disuruh tiba-tiba disiram, wah antum bangun lagi antum gini, wah kayak terkejut, wah kenapa? Wah, lah sakit Ustaz banget ya ini? hati itu. Padahal kok nggak ngerti saya capek gitu kan. Tapi dengan begitu bukan berarti Ustaz benci ke kita Yan. Ya, Ustaz tuh berarti dia sayang ingin kita berubah menjadi lebih baik. Ibarat sepeda Yan, kalau kita kayu udah akan bergerak deh kan Yan. ya nggak akan mengalir, ya nggak akan putar ya Nah, kan. benar Yan. Oh, pernah nggak juga guys antum tuh putus asa dalam hal mungkin dia menghafal Quran, belajar. Jika dengan keputusasaan itu antum memikir, wah, anda nggak bisa lagi nih, pindah aja lah ke ini. Pernah nggak? Wah, masalah putus asa ya emang masalah santri kan utama putus Iya, asa kan. Ketika dihadapkan dengan suatu masalah yang sebenarnya dalam tanda kutip mudah dipandang mata orang lain, sebenarnya emang mudah sih Yan untuk menyelesaikan masalah. Tapi kadang-kadang entah gimana hati kita tuh tiba-tiba malas lah ngerjain ini. Wah, ginilah. Iya, belajar. Jadi, BTW nih ya, dengar-dengar Ryan juga pernah wisuda nih. Gimana sih cara Ryan wisuda tapi padahal dengan cara yang banyak masalah gini, tuntutan dari sekolah gini, tuntutan dari pesantren gini, gimana sih cara Ryan membagi waktu atau gimana sih tips and triknya biar bisa wisuda tahfiz itu kan? Nah, jadi gini Pis, kalau Ana sih sebagai manusia ya, kan saya juga manusia. Kita kan juga banyak masalah, banyak ini, banyak itu. Nah, kalau yang tadi ya Pis, cara untuk membagi waktu untuk wisuda. Jadi gini Pis, kalau kita ingin wisuda ya, kita emang tanamkan niat itu kayak, wah, Ana harus wisuda tahun ini. Jadi kayak, yang masalah itu ya bukan dilupakan ya Pis. Masalah itu tetap kita selesaikan dulu. Nah, kalau masalah wisuda ini, cara membagi waktu itu ya Pis, kan kalau di pesantren itu kan apa ya Pis, banyak ada juga kan waktu mandiri, waktu olahraga. Nah, kalau misalkan udah ada wisuda ya Pis, kalau pengalaman anak sebagai orang yang sudah pernah wisuda, yang sudah pernah wisuda tahfiz, cara bagi waktunya itu ya Pis, kalau memang kita ingin wisuda, kita harus murojaah nih Pis, murojaah bagi waktu. Kalau memang dalam jus itu kita tertekan ya, kayak emang tersedat gitu Pis, nah, kayak jus ini emang susah, kita udah lupa cara bagi waktunya itu, kita harus bisa mengorbankan waktu bermain kita Pis. Karena kalau nggak kita korbankan,
kalau kalau kita main, biasanya kalau kita ada main itu kan kita lupa waktu ya, Pis. Benar ya. Kadang kalau masih main, waktu udah habis nih, waktu jam mandiri. Disuruh kan sama Ustadz, udah berhenti. Kadang kita kan karena nanggung ya, kata kita ngomongnya. Wah, nanggung Ustadz, nanggung Ustadz. Nah, kita main. Akhirnya nanti di masjid kita capek. Terus maghrib yang sebenarnya antara maghrib dan isya itu ada waktu mandirinya, waktu murojaah mandiri, yang seharusnya kita pakai untuk buat murojaah, kita malam tidur, Pis. Jadi kan rugi banget gitu kan. Nah, Jadi kalau kita memang ada tujuan untuk apalagi untuk sudah tahfiz, kita harus pandai membagi waktu dan jangan kita itu sampai terpaku pada waktu untuk bermain itu, kita harus relakan gitu, Pis. Jadi nggak boleh bermain tuh ya seadanya aja tuh. oh ya, benar. Karena kan sesuai sama kata Rasulullah kan, innamal a'malu binniyat. Ya, Pis. Apapun yang kita lakukan tuh harus ada niatnya kan, biar pas kita jalaninnya ikhlas itu kan, biar Ya, tidak terkesan ikhlas. terpaksa. Wah, ngerjain ini harus segera secepat Banyak banget mungkin ya, kan. pusing, bikin pusing Benar gitu. ya. BTW juga nih Yan, kalau kita sebagai santri yang boarding school Yan, gimana sih kalau mau rindu orang tua atau mau pindah atau gimana sih caranya biar kita tetap rindu rumah tapi gak dengan cara kayak megang HP kayak begitu itu kan dilarang gitu ya. Gimana Iya, cara Bis. kita biar masih ada rasa pada rumah? Kalau seperti itu ya, Pis. Ya kan dalam bisa jadi kan di pondok pesantren itu ada waktu tertentu untuk telepon ya. Nah, waktu telepon itu kita tumpahkan kalau kita rindu di rumah. Tapi jangan sampai rindu itu membuat kita hancur gitu, Pis. Maksudnya gimana nih, Pis? Nah, maksudnya itu kita boleh rindu rumah, tapi jangan sampai rindu itu buat kita mikir, rindu banget di rumah. Jadi sampai buat kita nih kayak berpikiran untuk cabut. Jadi kayak karena rindu rumah itu boleh, tapi jangan sampai berlebihan, Pis. Karena kita sebagai santri itu kan diwajibkan untuk menuntut ilmu. Jadi kita nggak boleh terlalu rindu ke rumah, nggak boleh juga terlalu maksa ke sekolah gitu, Pis. Jadi 50-50 aja kan, kita kan ada waktu nelpon. Nah, waktu nelpon itu kita tumpahkan. Nanti sudah nelpon itu ya udah kita fokus lagi untuk belajar. Jangan terpaku pada rumah, karena kalau kita terpaku pada rumah banget, kita akan lupa hal apa yang harus kita lakukan dari salah nih, Pis. Di pesantren. Tapi Yan, kita tuh gak boleh juga lupa dengan satu hal tuh Yan. Apa itu, Pis? Jadi santri itu adalah manusia yang sebelum menjadi ulama, dia tuh harus berharga meski sedang lelah ya. Karena selelah apapun antum ya Yana, Allah kan akan tetap cinta kita walaupun kita masih sedown-downnya kita nih, masih emang rendah kali mental kita, Allah tetap cinta. Gini Yan, Ana pernah mengalami di asrama nih Yan. Wah, apa itu, Pis? Pernah anak kayak lagi dituntut banyak, disuruh ini, suruh itu. Wah, Pis antum harus jadi ini. Wah, Pis antum harus ini. Emang pas tuh emang down kali mentalnya Yan. Karena capek ya. Ya, Disuruh capek ini, bener disuruh ya, itu. disuruh Lelah ya, gitu lelah kan. banget gitu. Pas itu anak teringat kata-kata orang tua Yan. Apa itu, Pis? Nggak usah benci sama orang lain gitu. Hmm. Karena sebenarnya tuh Allah tuh sedang uji kita gitu. Sama kayak ayat yang udah tadi Ya, ya, sebutkan la tadi. yukallifullahu La nafsan yukallifullahu illa nafsan illa wus'aha, wus'aha, kan. iya. Allah nggak akan membebani kita sesuai nggak semampuan kita itu kan. Nggak semua yang kita nggak bisa tuh harus kita lakukan itu. Karena orang yang hebat tuh adalah orang yang berani mengambil risiko ya. Oh, iya. Karena ibarat pohon, kalau udah kita kasih pupuk, nggak mungkin dia akan tumbuh cepat gitu kan. ya, Pis. Makanya kita ambil risiko dengan ambil pupuk tadi. Wah, kita ambil risiko gini, kalau kita kasih pupuk dia besar atau enggak, ya kita coba dulu gitu kan. Ya, kita Baru coba. kita akan dapat hasilnya. Wah, dia akan berbuah baik, buah banyak gitu kan. Ngelubat ya, Pis. Wah, tunggu dulu, Pis. Apa tuh ya? Gak kerasa nih, Pis. Si Dua udah mau hampir habis juga nih, Pis. Wah, cepat banget Ya, Yan. cepat banget ya. Mau cerita banyak nih Yan. Wah, Atau kayaknya kita lanjut di segmen 3 aja nih ya. aja ya, Pis. Jadi keluarga Sip tetap stay di 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Kembali lagi bersama kami di program Oasis, obrolan santri menginspirasi. Wah, Pis, kita udah sampai di segmen ketiga ya, Pis. Wah, Jadi nggak terasa nih udah segmen Iya. ketiga aja. Nah, jadi di segmen ketiga ini kita rencananya sersan ya, Pis. Serius, santai. Tapi Pis, udah ngomong-ngomong sersan ini, anak kayak pernah dengar sih, Pis. Lu tau nggak sersan ini dari mana, Pis? Wah, BTW nih Yan, Sersan nih ada atau Anda dapat pas di itu Yan. Sehingga Anda pas ada camp karakter Yan. Game karakter ya, Pis. Wah, dari siapa itu, Pis? Namanya Om apa ya? Om Anton rasanya sih Om Yan. Anton. Oh. Iya. Jadi BTW sersan. bahasa camp karakter ngapain aja BTW camp karakter Yan?
Camp karakter itu jadi camp karakter ini adalah camp untuk membentuk karakter kita jadi karakter yang Qur'ani berprestasi, Pis. Wah, Nah, singkatnya ya pas game karakter tuh kita disuruh untuk suruh lari, kasih paham bos, disuruh tiarap, suruh merayap, suruh berenang, nah suruh lain Yan. iya sih, Pis. Tapi Pis, waktu itu Ana pernah kayak wah ini ngapain sih sebenarnya? Kita kan santri bukan tentara gitu. Kayak emang sakit hati, Pis. Sebenarnya pas itu Ana pernah mau pengen banget cabut. Wah, karena emang ini latihan tentara sebenarnya, ini bukan latihan santri, tapi karena dikasih tahu ya, Pis, karena kita ada briefing ya. Makanya kita tahu game karakter itu membentuk karakter kita menjadi santri yang lebih baik nih, Pis. Nah, Pis. Jadi kita lanjut ke materi lagi ya, Pis. Oke Yan. Oke, Pis. Jadi Yan, Apa itu, Pis? santri kan sering disuruh sabar, Iya, tapi Pis. jarang ditanya Yan. Kamu masih kuat gak di sini? Wah, betul banget sih, Pis. Malahan Itu rasanya nggak ada ya, Pis, pertanyaan gitu ya. ya paling ditanya udah Udah makan, makan, udah sholat, mandi, udah sholat. gitu Wah ya. dari mana antum tadi? Wah, betul, itu betul banget sih, Pis, betul banget, serius. Buat antum nih Yan, Apa itu, Pis? ana ada kata-kata nih Yan. Apa itu, Pis? Ada ana dapat dari pepatah Minang nih Yan. Boleh, Bapak Pis. ana cerita nih Oke. bahwa ketek taraja-raja gadang tababau tuo terubah tido. Oh, apa artinya itu, Pis? Seharusnya nih Yan, dari kecil nih kita tuh harus sudah dididik dari baik nih Yan. Hmm. Kalau sudah tuh gadang tabau-bau. Oh, Kalau dari kecil aja kita udah berbuat baik, udah diajarkan yang baik. besarnya pasti baik juga ya, Pis. Besarnya kan baik iya, juga. iya, iya. Dan ada nian, ana nampak pas di rumah ana nian, pas Oke, libur Pis, kan, pas iya. kita libur, ada orang nian diceritakan bapak ana, dia dari kecil tuh emang baik banget, emang baik banget. Tiba-tiba pas orang tua meninggal, wah merasa terpukul banget nih dia nian. Oh, Rupanya pas mental besar ya, udah Pis. tiba-tiba jadi berandalan, suka mabuk-mabukan. Iya, kena iya, itu, iya, Yan. iya. Nah, Pis. Tadi ya, Pis. Nyana juga, Pis. Santri, dosa dan proses kembali, Pis. Maksudnya gimana tuh ya? Nah, jadi, Pis, ada santri yang pernah jatuh, ada yang pernah melanggar aturan, dan ada yang merasa dirinya gagal, Pis. Benar ya? Tapi, Pis, Allah berfirman, Pis, dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat, Pis. Bukan yang tak pernah salah, tapi yang kembali lagi kepada Allah, Pis. Dalam adab Al-Alim wa Al-Muta'alim, karya Kiai Haji Hashim Asy'ari nih, Pis, menulis, janganlah seorang murid berputus asa karena kesalahannya, sebab putus asa adalah dosa yang lebih besar daripada apapun, Pis. Pesantren bukan museum orang suci, Pis. Pesantren adalah bengkel perbaikan manusia, Pis. Sama dengan visi misi perguruan kita nih Yan. Wah, apa tuh, Pis? Untuk melahirkan anak-anak yang berkarakter Qurani, berprestasi dan berbudaya lingkungan Yan. Oh, berbudaya lingkungan, Pis. Oh iya. Nah, jadi, Pis, yang tadi untuk materi tadi ya, Pis, kan ada santri yang pernah jatuh, ada santri yang pernah melanggar aturan. Menurut antum, santri yang pernah melanggar aturan ini dulunya baik atau buruk, Pis? Jadi gini Yan, menurut Ana kalau santri melanggar aturan ini pasti ada terbersit di prinsip santri-santri itu, wah coba dikit, coba Iya, ini, iya, iya. coba itu. Nanti pas ada mungkin pas kunjungan tiba-tiba dia terbawa mungkin atau terbawa kawannya, wah Oh, betul ya, Pis. Apalagi kalau kunjungan sama teman, itu pasti banyak banget tuh, Pis, godaan. benar tuh Yan. Sebenarnya gini Yan, konsepnya Yan. Orang ada satu yang emang utama membedakan seseorang Yan. Apa itu, Pis? Kita buat permisalan misalkan ada orang yang nakal, Ya. ada orang yang alim. Alim. Orang yang nakal Yan, dia tuh ngeluarin semua isi pikirannya. Sebenarnya si alim nih, dia memendamnya. Apa maksudnya tuh Yan? Apa itu, Jadi Pis? orang yang alim dan orang yang nakal ini sebenarnya isi kepalanya sama-sama ingin ada melanggar aturannya, ingin merasa bebas, Ya. ingin ini, ingin Ya, ya, itu ya. kan. Tapi bedanya dengan si alim dan si nakal tadi itu, yang si nakal tuh ingin langsung coba, langsung bebas. Langsung tancap gas ya, langsung Pis. tancap Ya. gas, kita kasih Kan paham emang bos tuh. Kasih paham bos langsung aja. Kalau yang si alim Yan, dia tuh emang ada waktunya saya begitu. Ada waktunya saya akan begitu. Saya untuk bebas ya, Pis. Ada waktunya ada ya, Pis. Benar Yan. Tapi, Pis, walaupun orang melanggar aturan itu, kalau dia kembali, dia itu tetap Allah akan menerimanya, Pis. Karena sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat, Pis. Kok gitu Yan, kan emang
kita banyak nih sebagai manusia banyak salah. Salah, Kok masih ya. mau Allah ngampuni kita nih? Karena Allah itulah sebaik-baiknya orang yang menerima taubat, dan sebaik-baik Allah itulah Allah yang Maha Pengampun, Pis. Sebaik apapun dosa kita, Allah tak akan mengampuni kita, Pis. Ada apa cerita, Pis? Ada di seseorang, Pis. Dia ini sudah membunuh 99 ulama, Pis. Wah, Orang-orang, banyak Pis. banget tuh ya, Nah, 99 ya. Ya, dia ingin bertaubat, Pis. Nah, lalu beliau ini datang ke satu orang ulama yang paling masyhur, Pis. Dan dia bertanya, Pis, "Oh, wahai ulama, apakah saya sudah membunuh 99 orang? Apakah Allah menerima taubat saya?" Dan ulama itu menjawab, Pis, "Tidak, Allah tidak akan mengampunimu." Lalu dia pun membunuh ulama itu, dan genaplah dia membunuh orang sebanyak 100 orang, Pis. Masa orang yang ulama tadi nanya masih dibunuh juga kan? Kan dia bertanya, Pis sih. Jadi kan dia kan bertanya, "Saya sudah membunuh 99 orang. Dengan begini saya ingin bertaubat, Pis." Kata dia. Apakah Allah masih mengampuni saya? Ulama tadi menjawab, "Tidak, Pis." Karena begitu dia membunuh ulama itu, Pis. Nah, sesudah itu dia ingin dan dia bertanya, Pis, kepada orang-orang, kalau ada di seberang sana ulama yang paling masyhur juga, Pis, silakan bertanya kepada dia, Pis, kata orang-orang di sana. Dan si beliau ini pun pergi menyeberang menggunakan perahu, Pis. Nah, sebelum sampai ke tujuan dia sudah meninggal, Pis, dalam perahu. Dan singkat aneh, Pis, ceritanya Allah tuh menurunkan 2 malaikat, Pis. Jadi kayak dia ini masuk neraka atau masuk surga, Pis. Dan ternyata dia jarak antara dia dengan kota yang dia bunuh orang itu sama kota yang ingin dia tuju untuk bertaubat lebih sedikit sejengkal, Pis, jaraknya. Dan dengan itu Allah mengatakan dia akan masuk surga, Pis. Nah gitu, Pis, sebanyak apapun dosa kita, kalau kita memang berniat ya, Pis, innamal a'malu binniyat, berniat untuk bertaubat, Pis, tidak akan mengulanginya, Allah akan mengampuni kita, Pis. Walaupun dosa kita memang segunung, kalau kita berniat untuk bertaubat, Allah akan mengampuni kita, Pis. Emang itu sih kalau antum nian, kalau hari ini emang merasa lemah, merasa lelah, itu bukan berarti tanda untuk gagal, tanda antum gagal, Yan. Iya, Pis. Karena kunci kesuksesan itu adalah kegagalan. Oh iya. Karena ada nian ilmuwan yang namanya Thomas Alva Edison, kan. Betul, Pis. Dia udah mencoba buat bohlam yang lampu ya, Oh, lampu itu ya, Pis. ya lampu bohlam kan dulu emang ya. bohlam besar tuh kan. FYI ini si Thomas Alva Edison tuh udah mencoba beribu-ribu kali untuk gimana sih cara Bisa buat bertahan lama bisa ya, Pis, hidup buat atau bisa bohlam yang tahan hidup lama. untuk menerangi ya, Pis. Rupanya pas entah cara keberapa, rasanya ke 9.000 berapa itu kan. Oh, dia nemu nih, wah ternyata gini nih cara nemuinnya. Berarti dari itu dapat kita kesimpulan bahwa tidak semua kesalahan itu akan menjadi kebaikan tuh, Yan. Oh. Jadi pas kita gagal tuh itu berarti tanda kita tumbuh, Yan. Iya, Kita karena analogikan, kita mencoba lagi ya. ya kita analogikan gagal coba lagi sehingga kita dapat hasil yang sangat-sangat mantap. benar ya, Tan. Kita analogikan kepada ibarat tumbuhan yang kita tanam, ya. Ya, Bis. Kita beli misalkan bibit nanas. Bibit nanas. Pak petani, saya mau beli bibit nanas, saya mau tanam sendiri ta. Kita tanamkan, masuk tanam. Nah, mungkin dia tiba-tiba langsung berbuah, tumbuh ya, langsung tumbuh. Pasti ada kayak kegagalan, kita mengalami wah, mungkin karena kurang air gitu, kurang air nih, kurang itu pupuk. segala macam. Jadi gara-gara kita mendapatkan kegagalan seperti itu, kita akan berpikir lagi, berpikir secara logika nih. Masa ini gak tumbuh-tumbuh dari kasih pupuk? Oh, masa ini gak tumbuh air? Berarti ada yang kurang nih. Berarti dengan cara itu tuh, dengan cara yang baru dari kegagalan itu, kita bisa membuat tanaman itu lebih cepat tumbuh dan berbuah, ya. Wah, iya betul. Nah, jadi, Pis, jadi ini ada satu lagi ya, Pis. Apa tuh, ya? Santri di dunia bising, Pis. Maksudnya gimana tuh yang Kan dunia bising? hari ini kan santri hidup di dunia yang penuh distraksi ya, Pis, penuh gangguan. Media sosial, Pis, contohnya kayak apa? TikTok, Twitter, YouTube, benar. Twitter, X, banyak semuanya ya. Nah, tapi itu adalah standar kesuksesan semu, tekanan untuk terlihat baik-baik saja. Padahal santri juga bisa lelah ya, Pis. Imam An-Nawawi berkata dalam pengantar Riyadhus Shalihin bahwa ilmu itu butuh as-sabru wal muwazabah, kesabaran dan kesinambungan. Bukan kecepatan, bukan viralitas, tapi istiqomah kecil yang terus kita jaga, Pis. Sehingga dengan istiqomah itu kita bisa dengan kesabaran dan keistiqomahan kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan kita menjadi santri yang bagus, Pis. Oke, Nah, itu ya, Pis. Ngomongin tentang
media sosial nih Yan. Apa itu Pis? Kita kan sebagai santri ini ingin coba ini, ingin coba itu. Gimana menurut Yan, santri-santri yang di luar tuh ingin yang ada joget-joget, yang ikut tren-tren TikTok tuh apakah salah dia atau benar tuh Yan? Menurut Yan sendirian. Kalau menurut anak sih Pis, itu salah ya Pis. Kok salah sih, kan emang hak manusia untuk bebas nih Ya ya. hak manusia bebas ya Pis. Tapi karena kita sebagai seorang santri, dengan santri itu kan pasti santri itu orang tuh pasti mikir ya Pis, dia ini santri, oh santri pasti anak pesantren ya, anak Wah. pesantren, anak sekolah berasrama. Jadi orang anggap itu kan di dunia nih Pis, di masyarakat umum sih, khalayak umum, santri itu adalah aset berharga untuk umat Pis. Karena santri itu pasti orang mikirnya santri pasti berhubungan sama bahasa Arab kan Pis. Jadi ustadz, ulama, pasti gitu kan. Jadi kalau ada nih santri-santri yang kan setiap pulang kan sudah megang HP, joget-joget begitu. Nah, itu pasti orang yang pertama kali melihat dia itu kan sebagai wah ini bagus santri. Tapi karena ketahuan yang dia di media sosial dia joget-joget, orang langsung berpikir Pis, wah ini bukan betul, ini nggak betul di santri-santri. Karena kan santri itu kan belajar ilmu agama. Ini kan di agama kan bukan dilarang juga sih Pis, karena kan joget-joget itu kan menyerupai perempuan Pis. Joget-joget itu kan nggak boleh ya Pis sebenarnya Pis. Jadi menurut pandangan itu sebenarnya salah Pis, karena seorang santri itu adalah bahwa santri itu santri yang sangat-sangat ditunggu di khalayak umum Pis. Wah. Bahasa menjadi santri di dunia bising Yan. Ya, Pis. Sebenarnya itu kita gak harus gaptek atau gagap teknologian. Kita sebagai santri itu juga harus mengikuti zaman tuh. Kan ada Sayyidina Ali atau sahabat Nabi bilang tuh, saya ingat Nayan, bahwa orang kita tuh harus didik sesuai zamannya tuh. Nggak mungkin kita dididik dengan cara zaman dulu pakai rotan, pakai ini. Wah, udah zaman. Udah jadul gitu. Iya. Udah tinggalan zaman. Gitu. Ya pasti santri yang kalau dengan zaman-zaman seperti itu akan mengeluh, wah jadul banget nih guru, jadul Ya, banget nih ini sih jadul. masih pakai rotan. Gitu. Makanya yang bukan dengan cara kita belajar dengan sesuai zamannya. Jadi kita bisa atau kita sebagai dai ini mendakwahi orang dengan cara yang sesuai dengan zaman tersebut, dengan cara ceramah, bisa jadi dengan gaya-gaya bahasa interaktif. Kita sebagai santri ini ada juga harus dilatih soft skill-an. Gak mungkin sehebat-sehebat apapun orang kalau dia tidak pandai bicara, pasti apa gunanya diri apa gunanya sih? Berat kita ngomong sama orang itu. Kita mau meminta sesuatu, misalkan kayak tampil sekarang di sini nih ya. Iya. Gak mungkin tiba-tiba kita harus tampil yang itu. Tapi karena kan betul tadi kata antum Trian, orang yang paling hebat itu adalah orang yang berani mencoba. Iya. Wah, sebenarnya Pis, kita udah sampai di penghujung Pis. Wah cepet banget ya. Wah, yang nggak tahu sih Pis. Padahal Ana masih banyak stok untuk cerita nih. Untuk cerita ya, untuk bertanya masih banyak Pis. Karena di penghujung ya mau benar lagi sih Pis. Wah sedih banget sih mau berpisah sama keluarga Sip ya. Iya benar banget ya. Aduh gimana ya. Jadi keluarga Sip semua dan para santri yang mendengar Sip FM kali ini, jika hari ini kamu santri yang lelah, ingat kamu tidak sendirian karena masih ada yang menemani. Jika kamu santri yang pernah salah, ingat pintu taubat Allah masih terbuka. Dan jika kamu santri yang sedang berjuang, ingat perjuanganmu itu bernilai ibadah. Saudaraku para santri, teruslah belajar, teruslah ngaji, teruslah berjuang, teruslah melakukan apa yang seharusnya. Tapi jangan lupa satu hal. Allah tuh mencintai kita tuh bahkan saat kita jatuh tadi. Benar kata Tudian. Iya, Bes. Dan semoga dari pesantren-pesantren ini lahirlah ulama yang ilmunya tinggi, akhlaknya lembut dan jiwanya yang sehat nih. Iya, Bes. Jadi keluarga Sip semua dan para teman-teman santri, teruslah mondok, teruslah ngaji, tapi jangan bunuh hatimu di metrihat kuat, karena santri sejati adalah manusia yang berjalan menuju Allah dengan ilmu, air mata dan harapan. Allahumma tsabbit qulubana ala dinik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.